Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Andi dan tim Galang Horor. Di malam Jumat ini aku bakal ngebahas sebuah cerita menarik yang sempat trending di tahun 2000-an lalu. Cerita ini bakal mengisahkan tentang misteri rumah pocong Mumun. Mungkin kalian semua udah pada tahu ya, udah pada denger, bahkan udah sering ngeliat filmnya. Dulu di tahun 2000-an sempat trending. Di setiap hari itu film ini tayang di salah satu stasiun televisi nasional. Bahkan setiap hari itu aku pribadi sering nonton film ini. Dan ternyata sekarang aku baru tahu, ternyata memang kisah ini tuh nyata, bukan semata settingan seorang produser atau pembuat film untuk membuat satu film di televisi itu. Ini bukan karya fiksi, bukan karangan, tapi itu memang ada kisah nyatanya yang dialami oleh sosok pocong Mumun ini. Jadi langsung aja aku bakal ngebahas beberapa mitos, beberapa misteri tentang kisah pocong Mumun ini, guys. Jadi awalnya kisah ini pertama diangkat di layar kaca itu oleh salah seorang artis atau aktor terkenal, yang dimana pada saat itu beliau juga sebagai sutradara atau produser di stasiun TV itu. Jadi beliau yang punya inisiatif untuk mengangkat cerita pocong Mumun ini ke layar televisi. Mungkin kalian udah pada tahu itu beliau namanya Om Mandra. Jadi Om Mandra ini selain dia ikut berperan di dalam film itu sendiri, beliau juga merupakan sutradara di film Pocong Mumun ini, guys. Tapi kalian tahu nggak, ada beberapa hal yang dialami oleh kru film, bukan cuma kru film, tapi ada pengalaman horor yang juga dialami oleh Kang Mandra sendiri sewaktu syuting film Pocong Mumun ini, guys. Tapi untuk di filmnya sendiri ya, di tahun 2000-an itu Pocong Mumun ini atau film Pocong Mumun ini nggak menggunakan nama langsung dari Mumun ini sendiri, guys. Tapi Om Mandra ini inisiatif memberi judul film itu dengan nama Jadi Pocong. Kalian boleh searching ya, kalau aku nggak salah itu judul filmnya Jadi Pocong, bukan Pocong Mumun. Namun memang karakter di dalam itu menggunakan nama Mumun, walaupun nama asli korban ini adalah Maimunah. Aku bakal ngebahas satu persatu mitos. Ya, aku merinding, tangan kanan tiba-tiba. Tangan kananku tiba-tiba merinding, guys. Memang aku dapat informasi dari salah satu teman yang kebetulan tinggal di sana. Jarak itu hanya beberapa ratus meter atau berapa kilometer lah dari lokasi rumah Pocong Mumun ini sendiri, guys. Kemarin pagi beliau ada ngechat aku dari WhatsApp. Beliau bilang ada beberapa mitos yang nggak boleh dilakuin saat seseorang berkunjung ke rumah Pocong Mumun ini, guys. Salah satunya adalah dilarang menyebutkan nama dari Pocong Mumun ini sendiri. Jadi contoh, nama asli tadi yang aku bilang ya, nama asli dari Pocong Mumun ini sendiri adalah Maimunah. Jadi cerita ini berawal dari di tahun 90-an ya, kalau aku nggak salah. Maimunah ini adalah seorang gadis cantik, bisa dibilang salah satu kembang desa di wilayahnya saat itu atau di kampungnya pada saat itu. Dan kebetulan Maimunah ini memiliki salah satu usaha, sebuah warung kopi ya. Jadi seperti warung kopi pada umumnya. Dan biasanya Maimunah ini jaga warungnya ini tuh bareng sama keluarganya, entah itu ibunya, bapaknya, kakak, adiknya. Jadi biasanya Maimunah ini selalu ditemenin sama keluarganya. Dia nggak dibiarin sendiri untuk ngejaga warungnya itu, gitu. Tapi di satu waktu Maimunah ini mau nggak mau harus menjaga warung ini sendirian tanpa ditemani oleh keluarganya. Karena pada waktu itu keluarga dari Maimunah ini harus pergi ke luar kota karena ada urusan keluarga yang benar-benar nggak bisa ditinggal.
Jadi dengan berat hati mau nggak mau Maimunah ini akhirnya menjaga warung kopinya ini sendirian sampai larut malam. Nah di malam itu ada satu orang pria, ada satu orang cowok yang emang dari awal ini sangat suka sama si Maimunah ini. Karena memang di masa itu Maimunah ini memang kembang desa, parasnya itu cantik banget. Jadi ada satu pria yang memang jatuh cinta dan menaruh hati sama si Maimunah ini guys. Namun Maimunah menolak cinta laki-laki ini dengan alasan yang mungkin dia belum siap untuk pacaran atau nggak siap untuk menjalani hubungan dengan si laki-laki ini. Dari sini sebenarnya si laki-laki ini udah menyimpan dendam sama si Maimunah ini, tapi mungkin belum ada kesempatan untuk si laki-laki ini membalas dendam atau melampiaskan amarahnya atau emosinya kepada si Maimunah. Karena memang Maimunah ini selalu dijaga, kemanapun dia pergi dia tuh selalu ditemani minimal sama keluarganya. Tapi waktu itu waktu keluarganya ini pergi keluar kota, Maimunah jaga warungnya sendiri dan laki-laki ini tahu bahwasanya si Maimunah ini lagi sendiri di dalam warung itu. Nah di saat itulah si laki-laki ini punya niat jahat untuk menghabisi nyawa Maimunah. Tanpa mikir panjang dan tanpa mikir resiko apapun, si laki-laki ini menghampiri Maimunah dari pintu belakang warung dan dia membawa sebongkah batu di tangan kanannya. Dan begitu dia ada tepat di belakang Maimunah yang kebetulan lagi buat kopi untuk pesanan, si pria ini langsung menghantamkan batu itu ke bagian belakang kepala Maimunah. Sontak kejadian itu membuat si Maimunah langsung ambruk ya. Walaupun pada saat itu Maimunah itu hanya nggak sadarkan diri, dia hanya pingsan. Setelah kejadian itu si laki-laki ini membawa Maimunah ke dalam hutan, di tengah hutan. Dan yang aku tahu di dalam hutan itu ada satu pohon pinus. Disitulah si laki-laki ini menaruh tubuh Maimunah tepat di bawah pohon pinus itu guys. Awalnya si laki-laki ini pengen banget atau cuman pengen ngabisi dan ngebalaskan dendamnya, sakit hatinya kepada si Maimunah ini. Namun ternyata mungkin ada setan yang ngebisiki dia, ada setan yang ngerasuki dia sampai membuat dia akhirnya juga menggauli si Maimunah yang pada saat itu tuh lagi pingsan. Ya walaupun si Maimunah ini pada saat itu sempat sadar, dia sempat sadar waktu pengen digauli oleh si laki-laki ini. Namun apa daya, kekuatan si laki-laki itu lebih besar daripada si Maimunah yang cuma perempuan biasa kan. Jadi di saat itu mau nggak mau si Maimunah pasrah menerima apa yang dilakukan oleh si laki-laki ini guys. Mau nggak mau si Maimunah ini pasrah sama semua yang udah dilakukan sama si laki-laki ini tanpa bisa berbuat apapun guys. Dan setelah kejadian itu, setelah keluarga Maimunah pulang atau kembali dari luar kota, Maimunah baru menceritakan semua kronologi yang dialaminya, semua nasib buruk yang dialami dia saat keluarganya itu ada di luar kota. Pihak keluarga dan Maimunah ini sempat melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib, namun pencarian itu nihil, tidak membuahkan hasil ya. Karena si pelaku ini sudah melarikan diri entah kemana, entah keluar kota atau di mana. Pada waktu itu tuh belum ada yang tahu kemana si pelaku ini kabur, melarikan diri. Hal inilah yang membuat si Maimunah ini depresi. Dia ngerasa dirinya tuh udah dinodai, dia udah kotor, dan dia tuh nggak pantas buat siapapun. Dan pada malam tertentu, pada malam itu ya ada satu malam di mana pikiran si Maimunah ini mulai kalut, bener-bener di puncak atau diambang depresi. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya di pohon pinus, tempat di mana dia waktu itu dieksekusi atau digauli oleh laki-laki bejat itu guys. Dia mengakhiri hidupnya di pohon pinus itu. Dan setelah dia mengakhiri hidupnya di situ, pihak keluarga sempat mencari tahu di mana nih keberadaan si Maimunah. Beberapa hari pihak keluarga mencari tahu di mana keberadaan Maimunah, karena sampai pagi, sampai keesokan harinya Maimunah ini belum juga pulang ke rumah orang tuanya. Namun pada akhirnya setelah ditemukan tubuh Maimunah itu sudah kaku, udah pucat, dan akhirnya memang dimakamkan atau dikebumikan secara layak.
Dari sinilah mitos pocong mumun ini berkembang, guys. Dan dari sinilah banyak warga yang bilang atau banyak warga yang mengaku bahwasannya sering melihat sosok pocong yang wujudnya itu menyerupai Maimunah. Dan dari sinilah sebutan pocong mumun itu berasal. Ya walaupun kita sama-sama tahu ya, siapapun semua manusia yang sudah meninggal itu nggak bakal bisa mengganggu dunia manusia lagi, karena dimensinya mereka dan dimensi kita itu berbeda jauh. Mungkin mereka sudah ada di alam barza, namun ada sosok jin yang memanipulasi wujud dari beberapa manusia untuk menakut-nakuti manusia, untuk meneror manusia, dan untuk membuat iman manusia itu goyang. Tapi memang pada saat itu teror pocong mumun ini benar-benar ngeri, guys. Banyak warga yang ngaku melihat pocong mumun, sampai pocong mumun ini hampir setiap malam itu menghantui warga sekitar. Dan dari pengakuan warga sekitar, dari semua warga yang ketemu atau melihat sosok pocong mumun ini hanya bilang satu ya, dia minta dibukakan tali pocongnya, karena ada kesalahan sewaktu menguburkan atau memakamkan si Maimunah ini. Tali pocong yang ada di kepalanya itu belum terlepas, guys. Jadi dia meneror warga kampung dan minta tali pocong itu untuk dilepas supaya dia itu bisa istirahat dengan tenang. Dan kedua, pocong mumun ini selalu bilang dia pengen ngebalas dendam sama laki-laki yang sudah menghancurkan hidupnya dia. Namun beberapa tahun teror itu berlangsung, yang aku tahu ya, aku sempat baca atau aku sempat ulik, ternyata pelaku ini akhirnya ditemukan. Entah waktu itu aku lupa atau enggak, si pelaku ditangkap polisi atau mengalami kecelakaan atau musibah yang mengakibatkan pelaku ini pun akhirnya meninggal dunia. Dan setelah kisah ini berlalu, akhirnya diangkatlah ke TV dan disutradarai oleh Om Mandra sendiri. Karakter pocong mumun ini diperankan, kalau aku nggak salah itu, oleh Kak Acha Septriasa. Dan selama proses syuting ini berlangsung, yang aku tahu ada beberapa kejanggalan yang dialami oleh kru film. Dan ada beberapa pantangan yang disarankan oleh Om Mandra yang nggak boleh dilanggar sewaktu melakukan syuting film pocong mumun ini, guys. Pertama, seperti yang aku bilang tadi, semua kru yang ada di situ tidak boleh menyebut nama asli dari pocong mumun ini sendiri, karena ditakutkan bakal ngundang sosok jin atau sosok asli dari pocong mumun ini sendiri, guys. Itu bisa fatal. Itu juga yang menjadi alasan judul filmnya juga dirubah jadi pocong, bukan pocong mumun. Dan pengalaman yang paling horor yang dialami oleh kru film, terutama Om Mandra, dan ini sempat diceritakan di salah satu kanal YouTube terkenal yang sempat mengundang Om Mandra ya untuk podcast bareng mereka. Jadi Om Mandra ini pernah ngalami hal mistis waktu syuting film Jadi Pocong ini, guys. Om Mandra lagi ada di satu ruangan ya, kalau aku nggak salah itu ada di dekat kamar mandi atau dapur ya, atau kamar. Dan sosok Kak Acha Septriasa ini yang harusnya muncul di atas atap sebagai wujud pocong mumun. Dan nggak sengaja Om Mandra ngelihat Kak Acha Septriasa yang jadi karakter pocong mumun ini, guys. Dan ternyata yang kalau aku nggak salah, yang dilihat Om Mandra itu sebenarnya bukan Kak Acha, karena Kak Acha belum sempet tag, belum sempet mulai, atau belum waktunya dia masuk di scene itu. Dan disitulah ternyata pocong asli dari mumun ini muncul, guys. Tapi Om Mandra sama kru film belum menyadari bahwasannya itu adalah pocong mumun yang asli. Kisah ini sempat diceritakan di salah satu kanal YouTube ya, saat Om Mandra ini diundang oleh mereka. Jadi Om Mandra awalnya nggak sadar bahwasannya itu adalah pocong mumun yang asli yang muncul di atas untuk menghantui atau menampakkan wujudnya kepada Om Mandra. Sementara Kak Acha Septriasa itu masih di backstage ya, belum waktunya masuk. Nah dari sinilah waktu Kak Acha pengen masuk, Om Mandra baru sadar tadi itu siapa.
perasaan tadi saya lihat itu si Aca ini sudah masuk di scene itu gitu, karena dia udah beberapa perasaan langsung atau melihat langsung sosok pocong mumun tuh ada di atas atap kamar atau atap dapur. Dari sinilah baru Om Mandra dan kru film sadar bahwasanya itulah pocong mumun yang asli, menampakkan wujudnya kepada Om Mandra langsung. Ya mungkin dia menunjukkan wujud aslinya ada salah satu larangan yang mungkin dilanggar oleh kru film pada waktu itu. Jadi itulah beberapa kisah horor tentang pocong mumun guys. Jadi film yang diangkat di tahun 2000-an itu yang berjudul Jadi Pocong bukan kisah karangan semata, namun memang ada kisah aslinya, kisah yang aku rasa cukup memilukan ya, dimana gadis nggak berdosa karena menolak cinta seorang laki-laki. Si laki-laki ini naruh dendam, akhirnya dia melakukan hal yang nggak seharusnya dilakukan kepada si perempuan ini guys. Jadi ada pesan ya dari film ini buat kalian semua, lebih berhati-hati, lebih mawas diri, lebih jaga diri. Mana tahu nih apalagi di zaman sekarang kan, buat kalian nih yang masih di fase-fase jatuh cinta monyet, kalau bisa lebih hati-hati dalam menyampaikan atau mengutarakan atau bahkan menolak rasa sayang, rasa cinta dari laki-laki yang mungkin nembak kalian atau nyatakan cinta ke kalian. Mungkin ada kata-kata yang lebih bagus, yang lebih sopan, yang mungkin gak menyakiti hati dia dan dia bisa menerima kata-kata itu gitu loh. Jangan sampai karena egoisan kalian menyebabkan orang lain sakit hati dan berbuat atau berniat buruk kepada kalian. Karena udah banyak ya contohnya, sampai sekarang banyak contoh yang terjadi. Jadi itu aja mungkin yang pesan tersirat dari konten kali ini. Kedepannya aku bakal ngebahas misteri-misteri lain yang lebih menarik, yang memang itu diangkat dari kisah nyata. Dan buat kalian para penonton, para subscriber setia Galang Horor, jangan sampai melewati semua channel Galang Horor, karena kita bakal up seminggu 2 kali. Dan bantu supportnya, bantu share-nya, bantu like-nya, komen-komen yang positif. Jika ada yang salah boleh kalian sampaikan di komentar. Galang Horor ini sebentar lagi bakal capai 1000 subscriber, jadi mohon bantuannya, bantu supportnya, bantu share sebanyak-banyaknya supaya aku dan tim lebih semangat untuk konten tiap harinya untuk menghibur kalian. Mungkin itu aja dari konten kali ini. Aku dan tim Galang Horor ngucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.